Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Fahmi, mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Untirta 2018 kelas 4C. Hari ini saya akan mereview satu film yang berasal dari Korea Selatan berjudul Parasite. Industri perfilman Korea sedang gencar-gencarnya mengunjukkan gigi pada dunia. Tahun kemarin, tepat 100 tahun perfilman Korea, Bong Joon-ho memberikan hadiah terbaik yang ia bisa berikan, yakni Piala Palem Emas Festival Cannes 2019. Ia memberikan hadiah tersebut melalui film yang ia produksi berjudul Parasite. Film Parasite bercerita tentang isu sosial yang terjadi di Korea Selatan. Di tengah seretnya keuangan, Ki-woo ditawari untuk menjadi seorang guru les oleh teman lamanya untuk sebuah keluarga yang kaya raya, yaitu keluarga Park. Tanpa berpikir panjang, Ki-woo pun menerima tawaran tersebut dan berpura-pura mengenai latar belakang yang ia miliki. Keluarga Park tidak curiga sama sekali dengan penampilan Ki-woo yang menipu. Bahkan, dia direkomendasikan untuk bekerja di kediaman rumah Park dan tetap berpura-pura bahwa mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Lantas, apakah kebohongan Ki-woo akan terbongkar atau tidak? Dari adegan pembuka, Ki-woo telah menampilkan kontras yang tidak sesuai mengenai kasta sosial yang dimiliki oleh kedua keluarga tersebut, yaitu keluarga Ki-woo dan keluarga Park. Ki-woo mempunyai keluarga yang hidup di apartemen bawah tanah yang tidak segan untuk melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang. Sementara keluarga Park yang mempunyai kediaman besar dan mewah. Berjudul Korea Gisangseng, film ini mempunyai alur yang tidak bisa ditebak. Bahkan alur cerita tersebut tidak bisa terlihat walaupun kita telah melihat cuplikan-cuplikan film yang telah disediakan. Pemilihan karakter oleh Bong Joon-ho sengaja tidak memuat banyak aktor di dalamnya. Hal tersebut agar penonton dapat fokus pada 13 aktor yang telah dipilih oleh Bong Joon-ho. Semua aktor mempunyai dialog dan peran atau perilaku yang mungkin sering kita alami dan sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Film dengan narasi yang brilian ini akan menjadi film yang buruk bila tidak dibarengi dengan sinematografi yang apik dan pesan yang mencerminkan bagaimana perbedaan kelas yang terjadi di masyarakat kita. Menuju pertengahan film, unsur horor akan membuat unsur komedi yang kita temui di awal film menghilang. Horor yang termasuk di sini bukan horor hantu atau pembunuh yang mengintai, melainkan datang dari manusia yang ada dalam film tersebut. Penonton mungkin bertanya-tanya, apa hubungan antara judul dengan film tersebut? Sutradara memberikan pengertian sedikit di akhir bagian pada film ini. Ya, parasit adalah sesuatu yang mengambil keuntungan dari inangnya. Menonton film ini mungkin akan membuat kalian sadar bahwa monster yang mengerikan yang ada di dunia ini adalah manusia. Namun pesan tersebut dapat disampaikan dengan sangat baik dan mengena pada audiens dalam film Parasite ini. Tidak salah, film ini mendapatkan standing ovation selama 5 menit berturut-turut dalam Festival Cannes 2019. Sekian. Ya guys, ngelanjutin review film Parasite dari teman saya yang sebelumnya. Dan tentunya film kali ini benar-benar sangat seru dan benar-benar nggak ketebak alurnya kayak gimana. Saya akan review beberapa cuplikan atau scene yang terdapat dalam film Parasite ini. Sebelumnya, yang sudah disebutkan oleh teman saya, film Parasite ini adalah salah satu film yang mendapatkan penghargaan Oscar atau Palme de Cannes 2019 yang merupakan salah satu film terbaik dari mulai gambar, dari mulai shoot dan yang lainnya. Dan ini menjadi salah satu pertimbangan kita kenapa kita nge-review film ini. Sederhananya film ini mengangkat sebuah kisah atau salah satu tema tentang sosial, kehidupan sosial, tidak kesetaraan atau ketidakadilan, bahkan kesejahteraan yang tidak mumpuni. Bahkan ini pun dirasakan di negara kita, ya nggak sih?
Tentunya kalau ngelihat film Parasite ini kita benar-benar ngelihat jauh perbedaan itu antara si miskin dan si kaya. Bahkan di salah satu scene itu film nge-shoot saat keluarga Kim Tae-wook itu banjir, namun paginya keluarga Park itu mengadakan pesta, itu sangat jauh berbeda. Keluarga si miskin berusaha banting tulang untuk menyelamatkan barang-barang mewahnya yang bisa diselamatkan, namun orang kaya atau keluarga Park itu bahkan mengadakan pesta karena semalam hujan lebat dan paginya tentu hari yang cerah. Namun ada beberapa scene yang benar-benar memiliki pesan tersirat di dalamnya. Mungkin teman-teman nggak paham tentang batu metafor yang dikirim si temannya, anaknya si keluarga Kim itu. Nah, itu salah satu pesan atau inti dari gagasan yang ingin disampaikan oleh Tuan Bong. Intinya, batu metafor itu bersimbol sebagai bumerang, alat mewah, namun itu bisa menjadi senjata pembunuh bagi yang memilikinya. Ini merupakan salah satu propaganda atau memang hal yang ingin ditunjukkan oleh sutradara Bong, yaitu di Korea Selatan saat ini sedang tren kartu kredit atau semacam card, yang mana card ini memberikan jaminan atau memberikan material berupa uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun pada dasarnya itu menjadi salah satu alat yang menjadi alat pembunuh bagi mereka yang memilikinya. Karena banyak orang-orang Korea Selatan yang saat ini memiliki kartu tersebut tidak mampu membayar bunga atau tunjangan yang seharusnya mereka bayar. Ini menjadi salah satu propaganda ya dalam film Parasite. Namun secara keseluruhan film ini luar biasa keren. Karena saya sendiri tidak bisa menebak sinopsis dari awal hingga akhir itu arul-arul ceritanya. Dan bagi saya film ini sangat rekomendasi banget deh. Terus di film ini juga kita melihat beberapa scene, salah satu scene-nya itu yaitu men-shoot beberapa medali-medali si ibunya istri si Kim itu, namun mereka hidup di bawah jalan yang terlantar dan miskin, sehingga atlet-atlet atau orang-orang yang berprestasi bagi negaranya bahkan di Korea Selatan pun tidak dihargai gitu. Mungkin itu sih review film dari saya, dan ini benar-benar film ter the best di akhir tahun 2019. Dari saya cukup sekian dan dilanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ading tadi. Saya akan melanjutkan review film Parasit dari teman-teman saya, yaitu Agus Maulana dan Syifullah Fahmi. Di sini membahas tentang film Parasit. Premis pada film Parasit memang sederhana, tapi banyak makna yang terkandung di dalamnya. Sampai-sampai karya Bong Joon-ho itu menyabet banyak penghargaan, bahkan masuk nominasi film terbaik di ajang Oscar. Menurut Bong Joon-ho, selaku sutradara tersebut menjelaskan bahwa film ini terasa lebih dekat dengan masyarakat karena berfokus pada permasalahan sehari-hari, cara bertahan hidup, dan bagaimana siklus keluarga. Drama yang disusun dari adanya film tersebut sangat disusun dengan sangat apik, di mana tidak pernah dipikirkan oleh kita. Hal yang penting dalam film ini juga itu makna. Makna film ini dianggap bisa begitu meresap, salah satunya karena terjemahan bahasa yang baik. Semuanya berkat tangan dingin sang penerjemah, yaitu kritikus film asal Amerika Serikat, Darcy Perquet. Dalam hal satu film yang bisa termasuk film yang sukses, tidak lepas dari jasa-jasa penerjemah dari penayangan film tersebut, sehingga orang lain yang menonton tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam film tersebut akan mengerti dengan adanya subtitle atau terjemahan. Sutradara pada film ini mengatakan bahwa faktor bahasa yang tak lagi jadi kendala merupakan bagian penting untuk kesuksesan film. Dia berkata, ketika kalian dapat melewati tembok terjemahan, kalian akan menemukan begitu banyak film-film luar biasa, kata Bong saat penerima piala di ajang Golden Globe.